Ayyuhat talamis, sabahul khair. Kaifa halukum hadzal yawm? Alhamdulillah. Madza darsunal an? Naam, sahih. Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Tayyib. Qabla nabda darsanal yawm, hayya bina naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali masih dalam mata pelajaran bahasa Arab. Ya. Ibu harap kalian masih tetap semangat belajar bahasa Arab dari rumahnya. Nah, jadi pertemuan di minggu lalu Ibu sudah menyampaikan rencana pembelajaran kita untuk minggu ini, untuk pertemuan ke-5 ini. Apakah Hewadai masih ingat? Hari ini kita akan belajar tentang maharah kitabah atau keterampilan menulis dengan tema baru, yaitu as-sihah. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, jadi manfaat dan tujuan materi pembelajaran kita hari ini yaitu ya, baiklah, jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, jadi langsung saja hari ini kita akan membahas beberapa mufrodat terkait dengan tema as-sihah. Nah, Ibu akan menampilkan mufrodat berupa gambar terkait dengan as-sihah. Silahkan kalian perhatikan baik-baik mufrodatnya dan tulis di buku kalian masing-masing. Ya, jadi anak-anak, ini dia beberapa kosakata yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita lihat di situ kosakata yang pertama yaitu ada batnun. Nah, pasti sudah jelaskan itu artinya apa? Batnun artinya ya, jadi artinya perut. Kemudian ada sodrun. Sodrun. Di situ ada gambar seseorang yang sedang memegang dadanya, yaitu berarti menunjukkan sodrun artinya dada. Kemudian mufrodat ketiga yaitu lisanun. Lisanun. Nah, ini sudah sering kita dengar ya. Lisanun itu artinya lidah. Kemudian selanjutnya ada doktud dammi. Doktud dammi. Nah, itu ada seseorang yang sedang memeriksa tekanan darah ya, tekanan darah atau tensi darah. Kemudian selanjutnya ada sama'atun. Sama'atun. Sama'atut tabib. Nah, itu artinya iya, betul sekali. Jadi artinya stetoskop ya. Kemudian ada miqyasul hararah. Miqyasul hararah. Nah, itu sudah ada yang cari di kamus ya, artinya yaitu termometer. Itu untuk memeriksa suhu badan, misalnya seberapa panas gitu. Kemudian selanjutnya ada nazlatu bardun. Artinya masuk angin ya, betul sekali. Kemudian ada sukariyun. Sukariyun. Situ ada tulisannya pada gambar, yaitu diabetes atau gula darah ya. Kemudian mufrodat selanjutnya di situ kita lihat gambar, di situ ada wasfatut tabib. Wasfatut tabib. Nah, sudah jelas itu artinya resep dokter ya, betul sekali. Kemudian ada korsun atau akrosun.
kita lihat di situ ada pil, berupa pil. Itu artinya tablet ya, tablet obat. Kemudian ada kosakata hubbatun. Hubbatun atau hubub. Itu artinya pil, ya betul. Kemudian selanjutnya ini ada dahnun atau duhunun. Dahnun, duhunun. Nah, di situ kita lihat gambarnya. Ya, itu artinya yaitu lemak. Ya, jadi itu tadi beberapa kosakata yang bisa kita bahas hari ini. Karena untuk mempersingkat waktu, sebenarnya masih banyak kan di buku kalian itu masih banyak kosakata yang tidak sempat kita bahas. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian lihat-lihat dulu mufrodatnya, mufrodat selanjutnya itu, dan tanyakan, cari di kamus artinya. Kemudian jika kalian tidak dapat, bisa kalian tanyakan sama ibu ya. Ya, jadi itu tadi beberapa mufrodat terkait dengan materi kita hari ini. Nah, sebelum ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait mufrodat tadi? Mungkin terkait maknanya yang belum kalian pahami. Nah, tafadhali, sampaikan pertanyaannya. Ma ma'na at-tihab? Jadi at-tihab, kita lihat kembali gambarnya. Nah, ini dia. Jadi mungkin yang lain ada yang tahu apa arti dari at-tihabun. Mungkin ada yang sudah mencari di kamusnya. Ya, betul sekali. Jadi at-tihabun itu artinya peradangan. Nah, biasanya kita mendengar orang itu sakit, misalnya radang tenggorokan, radang paru-paru. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan at-tihabun. At-tihabun artinya peradangan, ya, radang tenggorokan, radang paru-paru. Biasanya kan kita mendengar seseorang mempunyai penyakit seperti itu. Jadi peradangan atau radang itu jenisnya seperti yang ada di gambar. Ya, jadi apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin yang lain? Ya, sudah paham semua ya? Sudah tahu semua artinya? Ya, baik. Ahsantum. Ya, baiklah, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, di sini ada teks tentang as-sihah yang akan kita bahas juga hari ini. Sekarang ibu akan membacakan teks ini, kemudian nanti kalian ulangi setelah ibu. Fahimtum? Baik. Di saat mendengarkan, silakan kalian amati isi yang terkandung di dalam teks tersebut. Catat di buku tulis kalian jika ada mufrodat yang kalian rasa sulit untuk kalian pahami. Ya, baiklah, langsung saja kita baca bersama teks tersebut ya. Nah, di sini ibu akan membacakan per kalimat dulu, kemudian nanti kalian ulangi setelah ibu. Ya, baiklah, langsung saja kita mulai. Ibrahim huwa talibun fil madrasati tsanawiyah. Ulangi ya. Huwa yadkhulul madrasata sabahan mubakkiran. Wa fi asna'id dirasah yash'uru bi alamin syadidin fi batnihi. Wa nazlatun bardun fi jasadihi. Thumma yadhhabu ilal mustashfa bis sayyaratil madrasati. Wa ba'da an wasala ilal mustashfa talaba minhu at-tabibu an yashtariha 'ala sariri liyabhasahu. Talaba minhu at-tabibu an yashtariha 'ala sariri liyafhasahu. Summa yu'tihi at-tabibu wasfa at-tabib wa yansahahu bima yali. Awalan an yashraba ad-dawa'a salasata marratin.
كل يوم. وثانيا أن يتناول الفطور على وقتها. وثالثا أن يستريح كافية. Ya, jadi terkait teks yang sudah kita baca bersama tadi, apakah ada yang ditanyakan terkait teks tersebut? Mungkin yang belum dipahami maksudnya atau kosakatanya masih ada yang belum kalian pahami? Tidak ada ya? Tidak ada, sudah paham semua? Ya, baik, satu. Baiklah, langsung saja kalau gitu Ibu anggap sudah paham semua ya, terkait mufrodat yang kita bahas tadi sudah paham artinya, kemudian teks yang sudah kita baca tadi, berarti kalian sudah paham semua. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke tahap evaluasi atau Ibu akan mengevaluasi bagaimana dan sejauh mana kemampuan menulis kalian. Di sini Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa kaidah yang akan kita gunakan pada materi ini. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang huruf jar dan huruf athof. Nah, Ibu yakin pasti kalian sudah paham semua kan? Pasti sudah mengetahui dan sudah belajar tentang huruf jar dan huruf athof ini. Tapi di sini kita hanya mengulang-ulang agar kalian tetap ingat dan tidak terlupakan. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa huruf jar itu adalah huruf yang memajrurkan atau yang membaris bawahi suatu isim atau kata benda. Nah, jadi harokatnya itu harokat kasroh. Jika terdapat huruf jar dan kemudian harokat kasroh, tugasnya dimasuki huruf jar. Nah, kemudian ada contoh lagi, al-kitabu alal maktabi. Nah, di situ huruf jarnya yaitu kata ala. Nah, setelah kata ala itu ada isim yang berbaris kasroh karena dia dimasuki oleh huruf jar ala. Nah, kemudian ada anamu fil ghurfati naumi. Nah, di situ kita lihat setelah kata fi itu harokat kasrohnya itu baris akhirnya yaitu baris bawah. Nah, silakan kalian lihat lagi di situ contohnya banyak sekali ya di buku. Kita lanjutkan kemudian huruf athof. Nah, jadi huruf athof adalah ya, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang huruf athof. Nah, huruf athof adalah huruf yang digunakan untuk menyambung beberapa kalimat. Biasanya itu terdapat pada isim tanpa merubah susunan atau tarkib dan mahal atau keadaan dari kalimat yang awal. Nah, contohnya di situ beberapa huruf athof yaitu ada huruf waw, huruf fa, kemudian summa, au atau am. Nah, itu huruf athof, yaitu tugasnya adalah menyambung beberapa kalimat. Contohnya, Ja'a Muhammadun wa Aisyah wa Hasanun. Nah, kita lihat di situ huruf athofnya itu huruf waw. Nah, kemudian jika huruf fa, Ja'a Muhammadun fa Aisyah fa Hasanun. Nah, kita lihat di situ huruf athofnya yaitu
huruf fa, telah datang Muhammad, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Selanjutnya yaitu contohnya ada kata Ja'a Muhammadun summa Aisyah. Nah, jadi huruf atofnya yaitu kata summa. Ja'a, telah datang Muhammad, kemudian Aisyah. Selanjutnya kalimat dalam kalimat khudh al-kitaba au qirtasa. Ambillah kitab atau kirtos atau kertas. Nah, di situ kita lihat huruf atofnya yaitu huruf au, kata au. Kemudian hal abuka tabibun am mumarridun. Nah, jadi di situ kata am itu adalah menjadi huruf atof. Apakah bapakmu tabib, dokter atau perawat? Ya, jadi itu tadi kaidah bahasa yang akan kita gunakan dalam pembahasan ini. Ada huruf jar yaitu tugasnya membarisbawahi atau memajrurkan suatu isim atau kata benda. Kemudian huruf atof yaitu huruf yang tugasnya digunakan untuk menyambung suatu kalimat. Ya, mungkin setelah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan terkait faidah atau terkait huruf jar atau huruf atof yang kita bahas tadi? Ya, sudah paham semua? Ya, alhamdulillah, karena Ibu yakin kalian sudah belajar tentang huruf jar atau huruf atof ini, hanya kita mengulang saja. Ya, karena sudah paham semua, langsung saja di sini Ibu akan mengevaluasi kemampuan kitabah atau menulis kalian. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan soal atau berupa kata kunci. Di sini ada 5 soal. Nah, tugas kalian yaitu kalian membuat kalimat dari kata kunci yang Ibu siapkan. Membuat kalimat sesuai dengan kaidah yang sudah kita bahas tadi. Nah, setelah itu nanti setelah menjadi kalimat sederhana, silahkan kalian gabung kalimat-kalimat tersebut, mungkin bisa ditambahkan kalimat-kalimat lain sehingga menjadi paragraf yang sempurna. Paham tuh? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah selesai nanti silahkan difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp Ibu. Ya, sudah paham ya? Alhamdulillah. Mungkin supaya kalian lebih paham lagi, di sini akan Ibu contohkan dulu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, misalnya kata kuncinya yaitu kata yasta'zinu. Nah, misalnya kata yasta'zinu. Kalian buat kalimat. Nah, contohnya misalnya Muhammadun yasta'zinu minal amalihi. Nah, itu bikin kalimat sederhana. Kemudian nanti kalian gabungkan kelima kalimat tersebut, bisa ditambahkan kalimat lain, kalimat baru untuk mendukung kalimat sebelumnya sehingga menjadi paragraf sederhana, menjadi paragraf yang sempurna. Ya, jadi seperti itu. Ya, baiklah anak-anak, alhamdulillah mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Arab dari rumah. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, jadi tadi kita sudah membahas beberapa kosakata tentang as-sihah dan masih ingat kosakatanya tadi apa aja? Ya, tadi kosakatanya itu ada doktur dami atau tekanan darah, sama atun, kemudian ada qiyasul hararah, kemudian ada nazlatul bardi, sukariyun, kemudian ada wasfatut tabibi. Nah, itu beberapa kosakata yang sudah kita bahas tadi. Ya, alhamdulillah kalian masih mengingat sampai akhir pembelajaran. Harus tetap diingat karena ini akan kita gunakan di maharoh selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Ya, kita juga sudah membahas tadi tentang huruf jar dan huruf atof. Nah, tadi huruf jar hurufnya ada berapa? Ada 9, yaitu
min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, ba, wal, kaf, wal, lam. Kemudian huruf atop, hurufnya apa aja? Ya, ada huruf waw, kemudian huruf fa, kemudian ada au atau am, kemudian ada kata summa. Nah, itu untuk huruf atop. Ya Thayyib, hayya bina nakhtatim darsana al-yawm bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.